Di sini dia nggak bisa cari. Akhirnya dengan segala kemampuannya dia ke alam sana. 2 orang. Emang di sana dipiara menurut cerita temen nih. Ayam itu banyak. Dia ngambil lah berdua ayam itu. Begitu ngambil ketahuan makhluk sana. Di umur kayak sini kita ngejar maling gitu. Yang satu sempat keluar ke alam nyata. Yang satu enggak. Oke. Dan di sana ketangkep, dan sebelum yang temen ini keluar sini, dia ditangkap dan dia digebukin kayak kita maling ayam aja gitu. Akhirnya digebukin. Nah, dia sempat keluar ke sini dan yang itu udah nggak kembali lagi. Karena kita nggak pernah tahu di alam nyatanya, mungkin itu bisa laut, bisa gunung, bisa kebun, bisa apapun. Tapi di alam lainnya itu sebuah perkampungan. Gitu. Karena kita hidup berdampingan kan dengan makhluk yang namanya jin. Dan antara batas alam terlihat dan tidak terlihat itu ada mungkin ada apa ya, batas tipis. Ada satu raja jin yang namanya Syekh Abi Yusuf. Nah, Syekh Abi Yusuf ini raja jin yang kaya luar biasa. Gitu. Syekh Abi Yusuf ini sering didatengin oleh golongan manusia untuk minta zakat. Makhluk halus ini ada yang asalnya memang Allah ciptakan sebagai makhluk halus, misalnya kayak contoh kayak jin, memang dia diciptakan untuk jadi jin gitu. Tapi ada makhluk halus yang asalnya dari manusia. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue kedatangan seorang tamu. Tamu ini dulu adalah narasumber gue waktu masih subscriber gue masih 1000. Alhamdulillahnya saat beliau ngisi waktu itu dia kisahnya sebagai seorang pemaling jenazah itu tembus 1 juta. Jadi jasanya banyak banget buat gue buat naikin subscriber. Dan kebetulan beliau hari ini sebenarnya mau main silaturahmi, tapi gue paksa buat cerita, bukan cerita sih sebenarnya ini. Kayak apa ya, gue pengen hari ini tuh episode diskusi tentang kisah-kisah yang pernah hadir di channel gue. Dan karena beliau adalah orang yang sedikit mengerti, bukan sedikit sih, banyak lebih mengerti agama dibanding gue akan mencoba menanyakan dari sudut pandang agama tentang kisah-kisah yang pernah gue angkat, ini seperti apa gitu menurut pandangan beliau. Langsung aja gue perkenalkan dengan Pak Malik. Apa kabar Pak Malik? Alhamdulillah. Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Nih Pak Malik, sorry nih, niatnya mau main doang, saya paksa duduk buat cerita. Alhamdulillah, itu hitungan silaturahim. Iya, karena gini Pak Malik, banyak banget nih ya cerita-cerita yang saya angkat, karena buat saya tuh kadang-kadang ini aneh banget sih gitu, apa benar bisa begini gitu. Jadi salah satu contoh misalnya begini ya, kan kalau saya kisah-kisah saya spesifik lebih banyak kisah-kisah gunung ya, kisah-kisah pendakian. Saya pernah ngebaca tuh sebenarnya kalau ternyata kan memang tempatnya jin itu tinggalnya gunung, jurang, dan lautan ya. Dan yang saya pernah baca justru kalau di gunung itu sebenarnya malah jin yang kategorinya jin yang baik. Kalau yang jin yang kurang baik kan saya pernah baca itu dia di lembah dan di laut gitu. Tapi kenapa para pendaki ini banyak sekali mengalami hal yang gangguan mistis itu justru di gunung? Ini penyebabnya apa nih? Apakah semua bangsa jin seperti itu atau memang gimana? Kalau Pak Malik. Ya, yang pertama ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena Allah hari ini saya bisa ada di sini. Silaturahim ke Mas Harafi, ke semuanya, ke subscriber dan penonton setia Jelajah Malam. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan. Amin. Ya sebenarnya tadi apa ya Mas Harafi bilang bertanya tentang ini karena pengetahuan saya lebih tinggi gitu, enggak juga gitu. Jadi ini bukan sudut pandang agama. Kalau sudut pandang agama berarti kan saya sangat mengerti tentang ilmu agama kan gitu ya. Enggak, jauh banget itu. Jadi tidaknya di atas saya lah. Pokoknya mungkin ini sudut pandang saya kan gitu. Kalau sudut pandang saya kan pasti juga banyak kekurangan gitu. Ini namanya juga ngobrol warung kopi Mas Arfi ya? Siap. Warung kopi aja. Di episode kali ini, Jelajah Malam kedatangan seorang tamu narasumber lama kami yang ingin bersilaturahmi.
yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Di sini kami akan membahas tentang kisah-kisah yang pernah ditayangkan Jelajah Malam dari sudut pandang beliau, yang setiap hari bisa dibilang bersinggungan dengan alam sebelah. Ternyata banyak hal baru yang kami baru tahu tentang alam jin dan hubungannya dengan kisah-kisah yang dialami para narasumber Jelajah Malam. Semoga ini bisa menjadi warna baru buat kita yang mendengarkan banyak kisah ganjil yang tidak dapat dicerna akal sehat dan di luar nalar. Siapkan kopi dan rokok, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga terhibur. Kalau sepengetahuan saya, kalau yang namanya makhluk yang disebut jin itu memang ada gitu ya. Kan dari guru agama kita juga emang disampaikan bahwa Allah ciptakan gitu jin dan manusia untuk ibadah. Jadi dari situ ya kita tahu bahwa makhluk jin itu ada dan tugasnya sama dengan kita sebagai manusia. Sedikit bedanya bahwa manusia itu hanya hidup di daratan. Tapi kalau makhluk yang jin kan bisa di darat, bisa di laut, bisa di pohon, bisa di banyak tempat gitu. Tapi juga kalau kita spesifikasiin bahwa yang tinggal di gunung lebih jahat dibanding yang di lembah atau laut, ya itu mungkin kita juga kurang bijaksana kali ya. Kan kita kan nggak pernah menurut secara utuh gitu. Bahwa yang ternyata yang di gunung tuh jenis begini, yang di laut begini, yang di lembah begini. Jadi itu mungkin kembali kepada sosoknya tersendiri gitu, sosoknya lagi. Belum lagi pada saat seseorang mengalami hal itu, terus dia mengalami hal yang kurang bagus misalnya, itu kan nggak bisa dibilang juga bahwa jinnya yang jahat gitu. Mungkin dia melakukan kesalahan. Nah, jadi ada alasan tersendiri yang mungkin kita lalai gitu. Gitu ya, sebagai manusia kan kalau ngadepin orang yang rada-rada apa ya, kurang sopan kan kita agak-agak gimana kan gitu. Kan gitu. Kita juga agak keras juga. Ke situ sih kalau menurut pandangan saya gitu, artinya tetap kita menjaga kesopanan, tata krama lah ya. Dimanapun kita ada, insya Allah kita selamat. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi bukan personalnya. Kembali ke kitanya. Kalau yang bisa kayak gitu sih. Nah ini Pak Malik, ini contoh juga nih, saya mau mungkin sudah sharing ya. Kemarin itu saya angkat sebuah kisah, ada seorang pendaki perempuan, itu tahun 2015 dia naik Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ini tahun 2015 itu memang ada kebakaran hebat, dan saat itu ada korbannya 9 orang meninggal dunia, terbakar ya. Ya semoga mereka diterima lah. Intinya di saat pendakian ini dia berlima, 2 orang inilah salah satu yang korbannya ini, 2 orang dari timnya dia. Di awal mulai dia pendakian itu berawal dia mimpi nggak enak. Kalau dia di mimpi itu, kalau temennya yang 4 ini meninggal, akhirnya dia cerita nih pas bangun tidur si perempuan ini di tenda, gua ngimpi begini. Akhirnya yang 2 ini terbawa sugesti, wah jangan-jangan ada apa-apa nih. Akhirnya yang 2 ini tetap nekat. Akhirnya pecahlah mereka, yang 2 naik. Jadi mereka naik dari jalur namanya Candi Cetok, dari sisi Gunung Lawu sebelah sini. Nah yang 2 ini naik, yang ini bertiga turun. Nah di saat mereka turun itu di tengah jalan mereka bertemu makhluk yang nggak bagus lah, dan mereka takut, mereka lari, dan mereka pas lari ini tersesat masuk. Intinya mereka tuh ketemu sebuah rumah, dipersilakan masuk, intinya dia dijamu, dan dia di situ dinasihatin, kamu di sini tujuannya buat apa? Dia saat itu nggak sadar kalau itu bukan manusia. Saya pendaki, saya emang pengen daki doang. Oh gitu. Misal nasihat saya, tolong kamu dan orang-orang yang naik, tolong kalau mereka jangan pernah meminta kepada kami, mintalah kepada pencipta kami, yaitu Allah. Kenapa mereka meminta terhadap ciptaannya Allah, bukannya meminta langsung ke yang penciptanya? Nah itu nasihat itu yang disampaikan ke dia. Intinya walaupun agak aneh, dia tidur, dan di saat dia bangun tidur itu dia dari jalur Candi Cetok, dia bangun itu di jalur Cemoro Sewu yang sisi gunung yang berbeda. Dan itu dia bangun itu kurang lebih dari jarak dia tidur itu 2 hari kemudian, dan selama 2 hari dia tidur itu ternyata itu sudah terjadi kebakaran. Dan di saat kebakaran itu 2 hari ini temannya yang tadi nekat 2 itu meninggal terbakar dua-duanya. Menjadi korbannya. Artinya kalau di sini saya bisa simpulkan bahwa ini dia ya keselamatan itu pasti dari Allah ya. Tapi mungkin perantaranya mungkin dari makhluk ini. Dia seperti diselamatkan oleh oleh rumah ini yang ya pasti bukan rumah manusia, dan mereka bukan manusia, dan diantar ke tempat yang berbeda, di tempat yang aman. Hal kayak gitu bisa terjadi nggak sih Pak Malik? Itu kan menurut saya
Aneh ya, maksudnya secara logika nggak ketemu gitu. Tapi ternyata nyata-nyata mereka selamat dan nama mereka pun sudah ada di daftar orang hilang yang hilang di atas dicari gitu. Nah, menurut Pak Malik gimana tuh dari kasus kayak gini? Ya ini contoh kasus yang banyak terjadi ya. Cuma karena kebetulan aja kondisinya berbeda. Kebetulan ini kondisinya kebakaran, kan ada yang juga yang ketebur jurang dan lain sebagainya. Yang dilihat pertama niatnya. Niatnya. Di antara berlima itu mungkin punya niat yang berbeda. Gitu. Ya contoh tadi sudah di apa ya? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan ciri. Kita bisa membedakan laki dan perempuan ada ciri, membedakan manusia dan hewan ada ciri. Apapun yang Allah ciptakan itu semua ada cirinya. Termasuk akan ada kejadian apapun pasti Allah akan punya cirinya. Dikasih pertanda. Dikasih pertanda. Nah, cuman bedanya ada orang yang bisa membaca atau tidak. Ada juga yang diberikan apa ya, ciri gitu, tapi nggak meyakini berdasarkan apa yang merasa bahwa kita tuh lebih baik gitu. Kita merasa lebih pokoknya lebih dah. Jadi dia nggak mempercayai kejadian itu atau mungkin ciri itu sehingga dia menabraknya gitu. Itu diantara makanya tadi ada ciri lewat mimpi dan lain sebagainya. Itu ciri yang akan terjadi. Yang kedua, kenapa dia bisa bertemu dengan sosok yang tadi menolong di rumah itu? Dan memberikan nasihat jangan meminta kepada kami, bahasanya gitu ya. Gitu. Karena emang yang tadi awal kita bilang bahwa Allah menciptakan jin itu memang tugas yang sama dengan manusia, itu ibadah. Artinya manusia ada yang baik, ada yang jahat. Betul. Makhluk yang namanya jin pun sama, ada yang baik, ada yang jahat. Gitu. Mungkin kebetulan makhluk yang ditemuin ini adalah makhluk yang golongan jin yang baik. Gitu, mengingatkan kepada sok manusia jangan meminta sesuatu kepada golongan mereka gitu. Bahwa antara mereka ya jin ini gitu ya kan. Dengan kita sebagai manusia, sebagai muslim lah ya, sama-sama muslim gitu. Bahwa yang namanya muslim minta ya ke Allah kan gitu. Benar. Gitu. Jadi jangan sampai manusia itu tersesat. Kenapa dia bisa memberikan nas itu? Karena kan biar gimana juga yang namanya makhluk itu kan makhluk gaib. Artinya pengetahuan dia tentang sesuatu yang gaib itu lebih dari kita gitu. Lebih dari, karena memang mereka alamnya, dan mungkin mereka sering melihat dari golongan kita sebagai manusia suka salah arah di sana gitu, meminta-minta kepada yang tidak seharusnya, kepada kelompok-kelompok mereka, kepada tim mereka mungkin gitu. Dan mereka ya tahu bahwa itu ya apa, mereka nggak bisa mengabulkan keinginan manusia gitu. Seandainya pun ada seseorang yang meminta tolong terus terkabul, itu pasti ada permainan lain yang pastinya makhluk ini tahu bahwa itu sebenarnya hanya sebuah permainan yang tujuannya mengenjelikan kita sebagai manusia untuk salah arah kan gitu. Menjemaskan kita untuk menjadi musyrik ya. Nah itu ke arah itu, menjauhkan kita dari Tuhan kita kan gitu. Karena mereka sesama makhluk tidak terlihat, pasti kan paham. Itu intinya kalau bahasa kita, itu udah mainan gua gitu. Ya kan pasti paham. Nah karena kita beda alam dan kebetulan mungkin kita tidak terlalu mengerti gitu. Ya kita ya dulu aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau nasus berkaitan dengan pindah itu, ya itu hal yang mudah bagi makhluk yang namanya jin. Bisa memang. Bisa. Gitu. Secara bahasa apa ya? Perilmuan orang dulu kan ada yang namanya ilmu melipat bumi. Itu sosok manusia aja yang menguasai perilmuan itu. Kalau kita ngomong bahasa perilmuan ya, itu bisa gitu. Apalagi makhluk yang memang jelas-jelas mereka ada di alam sana gitu. Artinya itu hal yang biasa menurut saya. Memang bisa. Emang bisa itu. Bisa. Oke, berarti ya bener ya maksudnya. Kadang buat saya sendiri yang awam ya, jujur walaupun saya ngebawain channel horor gini gitu, tapi saya sendiri pengetahuan saya tentang dunia mereka tuh nol, bener-bener. Kadang-kadang saya tuh apa bener. Tapi memang kalau masalah mereka bisa memindahkan benda, saya pernah mengalami itu benar. Mereka bisa mengangkat benda, saya lihat itu betul. Nah, itu satu contoh kasus. Terus yang kedua, pernah juga tuh ada saya mengangkat sebuah kisah tentang ini bukan pendaki ya, tapi masih di gunung juga. Jadi ini seorang ranger gunung, dia adalah seorang warga lokal yang sering ngebantu pendaki yang bermasalah, yang sakit, yang hilang. Ada satu kasus namanya itu Gibran kalau nggak salah, namanya Gibran di Gunung Guntur. Itu dia menghilang itu saat dia keluar dari tenda, izinnya hanya kencing, setelah itu nggak pernah kembali, dan temennya panik turun ke bawah ngelapor kalau dia hilang. Akhirnya dicari, itu nyari itu ratusan orang, sehari itu bisa lebih dari 500 orang.
dan itu nihil, nggak ketemu jejaknya apapun. Itu mulai dari ulama, mulai dari dukun, sampai dukun yang bohongan, dukun beneran itu datang semua dengan segala cara diupayakan. Akhirnya tetap nggak ketemu. Dan akhirnya narasumber ini mencoba menghubungi ya bisa dibilang sesepuh lah di kampungnya yang sudah punya pengalaman. Ini secara kearifan lokal jadi dicarinya. Akhirnya dia dikasih petunjuk untuk membawa ayam hitam. Kalau bahasa mereka, kalau memang anak ini ditawan oleh makhluk seperti itu, gunanya ayam ini adalah untuk menukarkan, menukarkan. Dan caranya mereka menemukan ayam ini dibawa, dilepas di sana, dikasih makan yang banyak. Tapi agak lucu metodenya. Mereka semua cari kotoran ayam ini di mana setelah dilepas, diikutin. Nah, itu akan menuntun mereka ke arah si anak. Nah, ajaibnya dengan cara yang bisa dibilang ini nyeleneh ya. Iya, benar. Tapi ketemu. Iya. Nah di situ Pak Malik, di sini saya agak rancu. Maksudnya ini kan kita bicara tata cara di luar syariat agama. Artinya bisa dibilang ini kan mungkin kalau bahasanya mereka tuh ke karuhun atau ke leluhur lah. Nah, kalau dari pandangan saya yang namanya orang meninggal kan kemungkinan dia namanya meninggal udah ke atas. Ini kan ini maaf, nanti Pak Malik koreksi ini benar atau enggak. Jadi terlepas itu ketemu, kita kan berarti meminta sesuatu petunjuk terhadap yang bukan Tuhan. Iya. Apakah ini jadinya kita tergelincir kepada hal yang menjadikan kita musyrik atau seperti apa? Tapi kan apapun itu ini ketemu, tapi kan caranya kan mungkin cara yang di luar agama, nggak agamis gitu. Nah ini saya kadang itu saya suka mikir tuh kayak gitu. Nah kalau menurut Pak Malik gimana Pak Malik? Perkara seseorang hilang di satu titik, ya kemungkinannya bisa terjadi. Karena kita nggak pernah tahu di alam nyatanya, mungkin itu bisa laut, bisa gunung, bisa kebun, bisa apapun. Tapi di alam lainnya itu sebuah perkampungan. Gitu. Karena kita hidup berdampingan kan dengan makhluk yang namanya jin. Dan antara batas alam terlihat dan tidak terlihat itu ada mungkin ada apa ya, batas tipis yang memerlukan syarat untuk bisa masuk ke sana. Memerlukan syarat itu. Jadi untuk bisa masuk ke sana tetap ya perbatasan antara RT dan RW aja ada aturan mainnya. Batas antara negara ada aturan mainnya. Apalagi batas antara alam nyata dan alam tidak nyata. Jadi harus ada persyaratan yang ditentukan oleh kedua belah pihak untuk bisa masuk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ tadi Mas Adi bilang ada semacam apa ya, tokoh agama lah ya, tokoh agama atau dukun lain sebagainya mencoba masuk tapi nggak bisa masuk. Iya. Nah, ya. Di sini mungkin faktor pertama, faktor merasanya. Ada yang merasa bahwa dia mampu untuk bisa tembus ke situ. Nah, di sini kan mainnya perilmuan. Mungkin orang itu merasa dia mampu, merasa ilmunya udah tinggi, sedangkan yang namanya ilmu itu di atas ilmu ada ilmu. Di atas langit ada langit gitu ya. Mungkin keilmuannya bangsa jin itu lebih tinggi daripada keilmuannya kita gitu, atau orang yang menolong, sehingga dia tidak bisa mengalahkan atau menundukkan atau mengajak apa ya, musyawarah. Sehingga dia tidak mau membuka tirainya gitu. Sehingga nggak tembus. Mungkin kalau si kiai ulama ini di tempat lain bisa dengan level yang ini, tapi di sini yang berurusannya mungkin levelnya berbeda. Nah, itu. Secara perilmuan kan masuk akal. Yang terus terakhir, kenapa dengan seseorang yang mungkin tidak terlalu agamis tapi dengan cara apa tadi, ayam. Nah, mungkin dia punya tata krama, dia punya kesopan santun, dan mungkin memang dialah orang yang ditunjuk oleh sang makhluk ini untuk menjadi perantara. Dia yang diizinkan. Nah, dengan diizinkan, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan makhluk sana, dan dengan persyarat tadi ya, kalau di mata kita ya ayam hitam gitu ya, sebagai penukar. Nah, dan dia bisa mengabulkan ini, menyiapkan ayam dan menjadi apa namanya, guide ya, penuntun untuk alam itu. Iya gitu. Satu sisi ayam, sepengetahuan saya lagi nih, ayam hitam itu emang ayam sana gitu, ayam sana. Saya ada 2 teman yang waktu itu lagi berburu tentang apa ya lah, mungkin Mas Habib pernah dengar dulu orang minta uang ke alam sana gitu, uang gaib. Nah, salah satu persyarat itu ayam hitam. Di sini dia nggak bisa cari. Akhirnya dengan segala kemampuannya dia ke alam sana. 2 orang.
emang di sana dipiara menurut cerita temen nih, ayam itu banyak. Dia ngambil lah berdua ayam itu. Begitu ngambil ketahuan makhluk sana, diuber kayak sini kita ngejar maling gitu. Oh, gitu. Diuber yang dua nih. Yang satu sempat keluar ke alam nyata. Yang Selamat. satu enggak. Oke. Dan di sana ketangkep, dan sebelum yang temennya ini keluar sini, dilihat dia ditangkap dan dia digebukin kayak kita maling ayam aja gitu. Akhirnya digebukin, nah dia sempat keluar ke sini, dan yang itu udah nggak kembali lagi, hilang gitu. Dan ini ya apa ya? Ya bukti bahwa emang yang dari cerita ini, kisah teman saya itu, bahwa yang namanya itu emang ayam sana sebenarnya. Kalau dibilang penukar ya iya, kalau dibilang penuntun ya iya gitu. Dan ayam ini kan nggak semata karena apa ya? Tadi kasus pencarian itu mengikuti ayam, pasti ayam juga nih ada yang mengarahkan gitu. Betul. Ada yang mengarahkan untuk sini karena itu udah menjadi sebuah kesepakatan kan. Nah, gitu. Sehingga bisa dengan cara itu orang yang hilang bisa kembali. Dan disinilah perbedaannya antara kita dengan mereka. Kalau kita kan suka ingkar janji. Kalau mereka rata-rata enggak. Kalau yang lain enggak. Jadi kalau terjadi ini itu gitu. Mereka pegang janji. Gitu. Banyak kayak gitu yang sepengetahuan saya gitu. Itu makanya jadi agak-agak ya rancu sih gitu. Makanya kadang ya di kita nih orangnya tokoh agama suka merasa bisa begini, ya enggak juga, karena kembali ke tadi ada semacam kearifan lokal yang mengedepankan kesopanan, tata krama, menghargai, menghormati makhluk sekitar, ya tanaman, tumbuhan gitu kan, makhluk-makhluk itu ya kayak gitu, sehingga mereka yang lebih bisa diterima. Dan juga ada secara mungkin disebut mungkin kuncian satu titik. Kuncian itu artinya orang kepercayaan. Perantara antara sana dan sini, gitu, harus melalui dia sebenarnya. Nah gini, kalau dari saya lagi nih masih di masalah ini. Jadi gini, kalau saya dari dulu tuh menghadapi kayak gitu ya, saya selalu berprinsip saya nggak akan mau menyediakan apa yang mereka minta. Tiba-tiba kalau kita kayak ngelepas ayam tuh kan itu hampir sama kayak kita tuh nggak memberikan apa ya, sesajen. Karena itu buat saya nggak sesuai dengan keyakinan saya. Dan saya tuh paling anti kayak gitu sebenarnya itu. Nah, tapi kan di kasus ini ya ternyata kalau kita nggak itu kan mungkin nggak ketemu ini anak. Tapi dengan kita begitu jadinya ketemu ini, jadi saya dilematis itu. Kalau saya lakukan nggak sesuai dengan keyakinan, tapi kalau saya lakukan anak ini ketemu. Kan tapi kita lebih baik nyelamatin ini anak dong. Nah itu secara apa ya? Secara sudut pandang ya kita sebagai muslim itu gimana Pak Malik? Apakah kita dosa dengan begitu kira-kira? Di sekitar kita sering jadi pembahasan yaitu sajen dan musyrik. Kita bahas satu. Kita bahas sajen. Secara umum kita melihat makanan, kembang dan lain sebagainya itu kalau diletakkan di tempat-tempat sepi, kita anggap sajen. Kita yang tidak mengetahui menganggap bahwa itu dipersembahkan untuk makhluk yang ada di pohon ini, gunung ini, tempat ini. Betul. Tapi buat sang yang menyediakan belum tentu niatnya ke situ. Sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk menghargai, menghormati makhluk yang sana. Karena kita muslim saja dididik bahwa saling menghargai dan menghormati. Apa salahnya menghargai makhluk Allah yang lain? Toh mereka makhluk juga, kita makhluk juga. Seandainya pun itu dia berbuat salah, pada akhirnya nanti dia harus bertanggung jawab ke Allah juga. Dan kita pun sama gitu. Di mana salahnya yang namanya menghargai, menghormati sama makhluk? Itu cara berpikir mereka gitu. Jadi letaknya bukan di bendanya gitu. Yang kedua, terkadang sesuatu yang menurut kita sajen itu menjadi perlambang simbol gitu, simbol. Misal warna, bentuk buah, makanan itu hanya simbol gitu. Ada apa ya, filosofinya gitu. Dan mereka kebanyakan lebih ke filosofinya, bukan ke bentuk makanannya gitu. Jadi ini ada apa ya, dua sudut pandang yang beda yang masing-masing kekeh dengan pegangannya, akhirnya si A menyalahkan si B menyalahkan si A. Gitu. Nah, kalau yang kedua yang sering kita dengar kalimat musyrik gitu. Lagi-lagi ini menurut saya, ya kalau salah tolong dikoreksi, karena saya juga ya apa ya, dengan segala kelemahan dan kebodohan saya gitu. Kalau menurut saya, musyrik itu adanya di hati. Gitu. Ada di hati, tergantung keyakinan kita, tergantung niat kita. Dua orang yang melakukan satu hal yang berbeda. Satu, katakanlah orang ini pakai pusaka, misalnya keris, batu, kayu dan lain sebagainya. Dia sering bermain ini. Yang kedua, taruhlah dia sering mengamalkan ayat Al-Quran gitu. Tapi yang pakai benda ini
dia berkeyakinan ke Allah gitu, bahwa benda ini hanya perantara. Satu benda yang Allah berikan kelebihan gitu. Kan banyak kan tempat benda yang Allah berikan kelebihan kan. Ya kayak Ka'bah kan juga benda kan, cuman Allah berikan kelebihan, keistimewaan gitu. Nah, sehingga dengan perantara benda ini Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan solusi, Allah memberikan berbagai macam kemudahan gitu. Tapi dia tetap berkeyakinan bahwa yang memberikan kemudahan solusi ya Allah, ini hanya sebuah perantara. Gitu. Ini orang yang bermain benda ya. Nah, lalu yang kedua, orang bermain misalnya ayat itu. Nah, dia mengamalkan atau sering membaca satu ayat Al-Qur'an misalnya. Lalu dia memberi solusi dan jalan keluar. Tapi dia berkeyakinan bahwa nih, gara-gara nih ayat ini usaha saya lancar. Gara-gara ayat ini masalah saya ada solusinya. Nah, ini kan jadi perbedaan bahwa yang mengamalkan ayat lupa ke Allahnya gitu ya. Yang bermain dengan perabot, dia ingat ke Allahnya. Menurut saya gitu. Ini aja sebuah pertanyaan gitu. Gitu. Tapi akhirnya mungkin yang banyak terjadi kan manusia karena jadi meyakini benda ini yang sakti, itu yang salah. Nah itu. Ini yang mesti diluruskan kali ya. Diluruskan. Mungkin bahasanya zaman dulu jimat lah. Gitu benar. Nggak ada jimat ini dia nggak percaya diri. Nah itu. Kan yang terjadi seringnya kayak gitu ya. Ya benar gitu. Cuman emang perlu proses dan hal yang luar biasa ya untuk membentuk gitu. Iya, membentuk mental seseorang bahwa ini hanya perantara loh gitu. Jadi jangan ini kesini gitu. Tetap semuanya ya Allah yang punya keputusan itu. Tapi ya kita juga nggak memungkiri bahwa Allah itu memberikan kelebihan kepada benda, kepada makhluk, kepada apapun yang Allah kehendaki gitu. Gitu. Jadi jangan menjudge langsung ini pusaka nih, oh misalnya itu pasti jin. Ya belum tentu juga. Enggak semua benda yang katakan bertuah ya atau sakti, enggak semua benda sakti atau bertuah itu adalah makhluk jin, enggak semua. Tapi ada yang memang beneran jin ya? Ada gitu. Dan makhluk jinnya juga ada makhluk jin baik, ada makhluk jin yang kurang baik. Tapi juga enggak semua jin. Ada yang kan kalau bahasa perilmuan ada yang namanya energi. Energi itu adalah sesuatu yang Allah berikan langsung kepada benda itu gitu. Dengan tanpa ini gitu. Itu energi, enggak ada makhluk di situ. Terus kalau orang bilang, tapi kan saya pernah misalnya contoh mau ngambil benda ini, tapi nggak bisa, ada makhluknya gitu. Nah sebenarnya makhluk ini bukan ada dalam benda ini, tapi makhluk ini menjaga benda ini. Dia ini hanya penjaga gitu, satpam daripada benda ini. Benda ini mah nggak ada makhluknya, tapi dia energi langsung yang Allah kasih gitu. Nah makhluk ini menjaga jangan sampai ini diambil oleh orang sembarangan. Maka siapapun yang memiliki ini berhadapan dengan penjaganya. Gitu. Kalau dia bisa berkomunikasi, bermusyawarah dan menjelaskan dengan baik dan benar dan bisa ini terima, maka dia akan diberikan benda ini gitu. Dan energi ini akan mau dipegang oleh orang yang punya energi juga gitu. Maka sering mungkin kita dengar orang megang benda ini sakit, megang benda ini tahu di rumah nggak tenang, sering ada kejadian. Karena mungkin energi benda ini nggak sama dengan energi dia, bentrok. Tapi kalau energi enggak gitu. Sering juga kita dengar benda datang sendiri ke orang gitu kan. Gitu. Itu karena energi itu. Gitu. Jadi nggak semua, makanya kita itu tadi. Ya akhirnya perlu ngobrol gitu. dengan orang-orang yang paham gitu. Jadi sedang ngobrol nih, Bro. Slow ya. Jangan bersensi. Nah, ada satu lagi Pak Malik. Pernah juga ada yang bercerita di channel saya kalau dia itu dulu anak pesantren lah. Nah, di pesantren memang dua anak bangor lah, bandel banget. Dia mulailah bermain dengan apa sih bangsa jin itu. Mereka mulai intinya sampai bisa mengetahui mulai dari ngerasain energinya, ngerasain segala macam sampai akhirnya bisa berkomunikasi. Iya. Di saat berkomunikasi ternyata di saat mereka suka sholat, ini ada salah satu sosok yang selalu muncul dan ini bisa dilihat oleh salah seorang ini dan itu jin perempuan. Bentuknya perempuan dan itu dia sangat cantik. Sampai dia ngobrol sampai segala macam, bahkan si jin ini berhijab. Ini cantik banget, akhirnya dia tuh sampai suka. Nah akhirnya karena ini mungkin ya dari busananya mungkin terlihat mungkin jin muslim ya.
Bahkan di jin muslim saat dia mau sentuh tangannya pun dia nggak mau si jinnya ini karena katanya bukan muhrim. Iya. Gile, ini jin aja lebih dibanding manusia. Syariah gitu. Iya, manusia main gandeng-gandeng aja. Iya, setelah itu intinya ada percakapan setelah beberapa bulan mereka selalu ketemu, akhirnya mulai ada ucapan, mau nggak kalau kamu nikah sama saya? Nah, akhirnya kata si perempuan jin, kalau mau nikah sama saya, hubungi wali saya, orang tua, seperti layaknya kita. Iya. Datanglah dia, intinya pas dia datang itu, saya lupa atau dulu cerita gimana, intinya dia entah kayak dia ngeliat dia tidur dan dia diikutin si perempuan itu, dia sampailah ke sebuah lautan dan dia turun ke dalam lautan dalam, dan di situ ada gua. Ternyata itu rumahnya si cewek ini. Rumahnya si cewek ini, izinlah dia sama bapaknya saat itu, sama bapaknya. Akhirnya kata bapaknya, ya kalau kamu mau ikut mau menikahi anak saya, ya silahkan kalau kamu mau. Saya sih nggak masalah, tapi kamu harus tinggal di sini. Nah, bahasa tinggal di sini itu yang menurut dia langsung berlogika. Dia masih ingat, oh ya ini bukan alam gua. Kalau gua tinggal di sini artinya gua sudah pasti meninggalkan jasad gua dong, dan gua mati gitu. Ya, bukan mati sih, pindah alam bahasanya. Dan dari situ dia memutuskan untuk nggak mau. Dia balik lagi lah ke sana. Nah, artinya di sini ini fenomena apa ya, antara manusia dan jin ini. Artinya di sini kalau memang ini entah ini tipuan entah bukan ya, maksudnya tipuan bangsa jin ya. Kalau manusia itu ternyata apa bisa menikah dengan jin? Nah, karena itu satu yang saya, dan ada lagi beberapa kasus yang orang nyugih dia pun menikahi ratu ular untuk mendapatkan kekayaan. Artinya ini pernikahan antara bangsa manusia dan bangsa jin, apakah ini mungkin benar bisa kejadian gitu? Emang ini emang hal yang rumit ya, misterius. Soalnya saya juga belum pernah menghadiri pernikahan manusia jin. Ngasih kondangan ya? Nah itu. Iya. Kita kan balik kembali ke dasar ya. Guru agama kita bilang bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah, jelas. Berarti punya sesuatu yang sama. Yang kedua, Allah menciptakan jin itu di tempat yang jauh, di mana jin bisa melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat jin. Bahkan Imam Syafi'i berkata bahwa apabila ada Muslim bilang pernah melihat atau bertemu dengan jin dalam bentuk asli gitu, sesungguhnya syahadatnya tertolak gitu. Nah, dari hal ini kan kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang namanya manusia nggak akan bisa gitu untuk ketemu jin dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli, karena ya tadi udah dijelaskan gitu, kecuali dalam penyerupaan. Nah, kalau dalam penyerupaan ya gitu ya. Contohnya saya sendiri pernah ngeliat sosok pocong, pernah itu penyerupaan. Penyerupaan. Jin menyerupai sesuatu yang bisa kita visual. Gitu. Artinya itu bukan bentuk aslinya dia. Bukan aslinya. Jadi kalau sesuai ayat kita melihat aslinya dia nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dia menyerupai sesuatu seperti ini. Kalau bulannya dia ini baru bisa. Tapi kalau aslinya nggak bisa. Nah, ini menarik nih. Kadang-kadang tuh suka dulu saya berpikir gini, kok ayatnya begini ya? Maksudnya kalau orang ngaku ngelihat kayak gituan dibilang syahadatnya ditolak, tapi ternyata itu bentuk asli. Bentuk asli. Dulu kan saya mikir, gua aja pernah kok gua ngeliat pocong bener, malah saya pernah lihat bener waktu itu. Nah, ini kok kalau gue ngomong ke orang berarti syahadat gue ditolak dong. Ternyata beda persepsi. Kalau itu adalah penyerupaan jin terhadap sesuatu. Benar. Oke, itu yang clear nih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan jin itu memang satu kelebihan, yaitu jin bisa menyerupai apapun, bahkan binatang yang dia mau gitu. Tapi yang kita lupa, jin itu dalam merubah dirinya menjadi sesuatu enggak kayak simsalabim, blak jadi kucing, blak jadi jin lagi, blak jadi kuda, enggak gitu. Oh gitu? Enggak, artinya saat dia merubah diri dari jin ke makhluk yang dia mau, itu mengalami satu proses yang menyakitkan bahasanya. Artinya ada konsekuensinya, jadi dia enggak blak jadi kucing, enggak gitu. Kalau enggak penting-penting amat gitu, ya enggak. Siapa sih kalau cuma ngerjain yang ecek-ecek jadi sakit, siapa yang mau sih? Gitu. Nah, belum dia ngerubah ke aslinya kan, misalnya dari jin jadi kucing kan sakit, kan dari kucing ke jin lagi kan sakit. Kalau cuma untuk urusan ecek-ecek 2 kali sakit, siapa yang mau? Kita main logika gitu.
Jadi dia nggak sembarangan. Artinya memang benar Allah memberikan kelebihan itu kepada makhluk yang namanya jin. Tapi juga konsekuensinya terlalu besar buat dia. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, alam gaib itu kan berlapis-lapis gitu Mas Arfi, bertingkat-tingkat. Nggak hanya satu titik gitu. Jadi nggak bisa diartikan satu alam gaib itu satu titik. Wow, enggak. Berlapis-lapis termasuk kita ya tadi Mas Arfi sebut pocong gitu. Nah, pocong ini kan ada yang disebut jin, ada yang disebut siluman, ada yang disebut macam-macam itu. Nah, intinya semua makhluk halus. Makhluk nyata adalah manusia. Selain manusia ada makhluk gaib. Nah, itu yang mesti dibedain. Karena makhluk halus ini ada yang asalnya memang Allah ciptakan sebagai makhluk halus. Misalnya contoh kayak jin, memang diciptakan untuk jadi jin gitu. Tapi ada makhluk halus yang asalnya dari manusia. Itu. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Saya nggak ngerti. Seorang manusia yang menjalani satu aturan main yang tidak sesuai, maka bersekutu lah dengan seperti mereka. Itu. Dengan macam-macam, bisa bersekutu, bisa perilmuan, bisa apapun, gitu, melanggar aturan main yang ada, maka dia pulang konsekuensinya dia menjadi makhluk yang tinggal di satu alam gaib. Berartinya dia asalnya bukan makhluk jin, tapi manusia. Manusia tersesat. Dan itu yang disebut dengan siluman. Kurang lebih itu. Nah, secara umum kan kita kalau ngeliat siluman nih, langsung itu jin gitu kan. Padahal kan bukan. Kayak gitu. Jadi makanya sebijaksana kita jangan selalu menjas. Setiap orang kemasukan. Terus ada orang yang kejadian-kejadian yang berbau supranatural, langsung menjas, oh ini jin. Ada ketemu, oh ini kelakuan jin. Enggak. Karena jin juga ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi kalau kita menilai semua nih jin, ya jin marah, jin yang baiknya. Gitu. Karena beda alam, beda tempatnya, beda ininya. Kalau yang namanya jin memang Allah ciptakan sebagai jin. Gitu. Tugas mereka dengan kita sama, itu ibadah. Kehidupan mereka sama, mereka butuh makan, butuh kerja, butuh berkeluarga, butuh rumah, ya sama, kita juga sama di sini. Tapi yang tadi itu, yang namanya siluman itu berbeda. Mereka mempunyai konsekuensi yang tadi. Membayar apa yang mereka sudah perbuat gitu. Ya mohon maaf gitu. Di video saya yang awal ya saya pernah bilang bahwa kalau kita manusia mempelajari ilmu yang bersifat seperti hewan, maka kita akan pulang ke sana dulu. Setelah meninggal di sini untuk apa? Mempertanggungjawab perbuatan kita, karena selama kita hidup kan kita pakai jasa mereka. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Setelah kontrak kita habis, kita diambil ke alam mereka untuk membayar jasa mereka tadi. Berarti kan itu bukan jin kan, bukan jin murni gitu maksudnya. Iya, ya asalnya dari kita sebagai manusia. Nah, itu dia. Kalau saya kan pemahaman saya adalah manusia di saat meninggal ya udah ruhnya sudah urusan yang di atas. Nah, itu gimana ceritanya kita bisa ke mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita ada deal sama mereka gitu. Benar. Itu kan sesuatu yang kontradiksi nih. Benar. Kita ke atas sama kita ke dia. Emang bisa gitu. Nah, itu dia yang saya masih bingung tuh. Ya, ini fenomena yang selama ini saya dengar, saya cari dan coba saya utak-atik deh ya dalam pikiran. Nah, menurut Pak Malik gimana nih? Iya, gini. Contoh yang nyata, yang gampang. Kita ada handphone. Handphone harus ada baterai kan ya? Untuk hidup nih, kita ngomong hidup, harus ada baterai. Handphone taruh baterai, hidup nggak dia? Hidup nggak? Hidup dong, kalau kan ada baterainya. Ada baterainya? Nggak hidup. Kalau baterai nggak ada dayanya. Oh iya. Iya kan? Benar. Berarti kan butuh handphone, fisiknya ya, handphone, baterainya plus daya. Gitu. Jadi handphone nggak akan hidup kalau dayanya diambil. Dicas dulu, baru ada dayanya, maka hidup. Iya. Nah, baterai itu ruh, daya itu jiwa. Jadi antara ruh dan jiwa itu nggak bisa terpisah, satu kesatuan. Oke. Baru dia bisa hidup, lalu bisa hidup, bisa bergerak. Tapi kan dia punya keinginan untuk bergerak ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke atas, ke bawah. Lalu apa ini yang menggerakkan ini? Maksudnya yang mengarahkan itu nafsu kita. Ada lagi kan? Berarti kan ada jasad, ada ruh dan jiwa dalam satu paket. Ada yang namanya
Nafsu itu keinginan. Kita kalau makan minum nggak pakai nafsu nggak bisa. Gitu ya. Apapun kita lakukan di aktivitas kita sehari-hari itu berdasarkan nafsu. Maka nafsu ada nafsu yang baik dan nafsu yang kurang baik. Semua pakai nafsu gitu. Nah, dia mengarahkan. Kalau bahasa handphone itu aplikasi. Kita mau WA ya ada aplikasi WA ya, ada IG, ada YouTube dan lain sebagainya lah gitu. Itu untuk mengarahkan ke titiknya. Artinya mau ke pasar itu kayak klik lah gitu, aplikasi pasar kita ke pasar, aplikasi sekolah ya kita ke sekolah. Itu artinya dalam diri kita emang ada ya ruh dan jasad secara ilmu syariat gitu. Ya itu cuman jasad dan ruh. Meninggal ruhnya ke Allah ya jasadnya dimakamin selesai. Tapi terus mana yang di alam tadi itu jiwanya yang dibawa ke sana. Itu jiwanya itu jiwa dibawa ke sana, maka dia hidup di sana. Kalau perkara jasad ini bisa tipuan. Jasad di sini meninggal dimakamin, sebenarnya begitu makamin ada sebuah kejadian juga di mana setelah dimakamin ada makhluk yang datang ke situ terus digali diambil jasadnya ke alam mereka, itu jiwanya dimasukin, maka mereka hidup di alam sana. Makanya kalau ada sempat kejadian kayak itu tuh pernah yang orang meninggal pasti itu jadinya cuma kena buang pisang. Ya pernah ada gitu, kayak gitu. Jadi jiwanya dulu diambil, ruhnya masih ada gitu. Jiwanya diambil kan udah nggak bergerak, ya, jadi kita kayak mati di sini. Nah dimakamin, maka ada yang ngambil itu. Kalau caranya gimana kita nggak tahu. Oke. Nah ini masih menarik nih ya. Nih ngobrol-ngobrol. Jangan tegang. Ini kalau lo suka dengerin, kalau lo skip aja. Kalau udah nggak pusing gue. Ini gini nih. Nah, satu lagi tuh Pak Malik. Ada tempat-tempat yang mungkin dulu sempat saya mendengar tuh ada yang mungkin bahasanya Pak Malik tadi di sini mungkin kebun, di sana mungkin rumah gitu mereka gitu. Ada tempat yang mungkin udah lumayan terkenal lah. Mungkin Pak Malik pernah mendengar itu Wentira, terus Saranjana. Ini kan bisa dibilang kayak apa ya? Orang-orang berdasarkan kesaksian, karena ini nggak 1-2 orang, banyak sekali. Artinya memang kemungkinan besar di situ memang ada peradaban jin, bangsa jin. Ini berarti memang mereka menempati suatu tempat sebagai sebuah kerajaan. Contohnya kayak nah kalau pandangan Pak Malik seperti Wentira dan Saranjana ini di mata Pak Malik ini seperti apa sih dari kisah-kisah ini? Mungkin Pak Malik pernah dengar nggak itu? Ya ini contoh kecil ya, karena memang kebetulan Wentira dan Saranjana itu lumayan viral di YouTube itu, yang menjadi buruan itu. Bahkan dari saya sebenarnya ada orang Jakarta juga ke sana memastikan gitu. Pertama kembali ke awal bahwa kita emang hidup berdampingan. Disinilah maha kuasanya Allah. Kita hidup berdampingan tapi nggak tabrakan, gitu. Dan ini juga menjadi alasan kenapa makhluk jin itu tidak terlihat. Karena ya lagi-lagi kalau kita dengar dari keterangan guru kita gitu, dulu sejarahnya ya makhluk itu kelihatan. Cuma semenjak Rasulullah lahir ya Rasulullah minta gitu, maka tidak terlihat. Maka akan jadi kacau kalau mereka terlihat. Gitu, karena mereka lebih banyak. Yang pertama mereka hidup yang tadi bisa di mana aja, kalau kita hanya di darat, jadi di laut, di pohon, di mana itu mereka bisa hidup. Yang kedua, lagi-lagi ini sepengetahuan saya, ya mohon maaf kalau salah, manusia lahir paling kembar 1, 2 atau 3. Kalau mereka bisa kembar 12, artinya beranak pinaknya lebih banyak. Dan umurnya pun jauh lebih panjang ya. Umurnya itu kalau anak manusia dan itu lahir berbarengan, anak manusia udah meninggal dalam waktu umur 60 tahun, ini anak jin baru disapi gitu. Sapi apa tuh? Dilepas dari tetean ibunya. Sapi itu. Sekitar kan umur 2 tahunan. Nah, artinya umur mereka emang panjang. Itu. Nah, karena hidup berdampingan, mereka juga punya tata pemerintahan. Ya wajar mereka punya pemerintahan, ya ke kerajaan lain sebagainya. Karena kehidupan mereka dengan kita sama, ya mereka pun ngetanya sama. Mereka juga punya kelas sosial ya. Punya kelas sosial gitu. Cuma ada yang bilang, oh di Wentira di sana mah bangunannya megah, bangunannya emas semua kayak gini. Ya mungkin itu area orang-orang elit. Kalau bahasa manusia ya wajar. Kalau di kita tuh di Pondok Indah lah. Pondok Indah. Nah, kan Pondok Indah susah, orang susah. Kan gitu. Nah, karena dia pas lagi masuknya pas pintu Pondok Indah. Gitu. Tapi si B masuknya mungkin ke perkampungan kumuh gitu misalnya. Itu tetap kayak kita.
sama aja gitu, sama aja gitu. Cuman yang saya juga suka lihat YouTube itu, cuma mikir gini doang. Wentira dan Saranjana itu lebih terkenal nama tempat, karena Wentira dan Saranjana nama tempat kan. Iya, tak kerajaan, tak kota. Satu di Sulawesi, satu di Kalimantan ya. Itu kan nama tempat di sana juga sebutnya. Iya. Tapi kan pemimpinnya tidak disebutkan. Nah iya. Siapa pemimpin Wentira? Cuma tempatnya Wentira. Tahu rajanya siapa? Tuh Raja Saranjana pun siapa? Tapi di Jawa, karena ini kita di Jawa ya, yang terkenal itu kan tokohnya, pemimpinnya. Nah, misalnya, pemimpin pasti kan punya kerajaan. Misalnya yang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pantai Selatan. Itu kan tokoh tuh. Nah, itu kan tokoh-tokohnya. Tapi kerajaannya kan enggak kesebut. Ya paling umumnya Raja Pantai Selatan, Kerajaan Pantai Selatan, gitu. Nah ini yang sekarang jadi pertanyaan saya pribadi. Gitu. Sedangkan untuk menyebut Wentira dan Saranjana, artinya menyebut nama tempat, itu kan menjadi sebuah yang apa ya, nggak terlalu misterius, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu mengerikan. Dan mereka pun saat kita sebut, mereka insya Allah nggak kesinggung karena disebut nama tempat, gitu. Tapi di kita, di Jawa khususnya, kalau sebut nama tokohnya, jangankan orang yang memiliki keilmuan lah, orang biasa pun nggak berani sembarangan. Biasanya sekurangnya suka ada konsekuensi. Itu sebenarnya pertanyaan besar. Untuk kehidupan saya yakin semua sama gitu, semua sama karena kita punya tugas yang sama gitu. Kalau untuk itu, nah tapi lagi sedikit geser gitu. Ada satu raja jin yang namanya Syekh Abi Yusuf. Nah, Syekh Abi Yusuf ini raja jin yang kaya luar biasa. Gitu. Syekh Abi Yusuf ini sering didatengin oleh golongan manusia untuk minta zakat. Oke, gitu. Iya. Ini nih di kalangan awam masih terdengar aneh gitu ya. Tapi di kalangan atas, mohon maaf, ya orang-orang tokoh agama yang ngerti agama banyak yang sana. Di bawah dibilang berhubungan dengan jin, musyrik, ini gua bilang, tapi golongan atasnya banyak yang berhubungan. Ke sana, ngapain? Minta zakat. Yang penting tahu caranya, tahu alamatnya. Itu minta zakat. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita minta zakat, musyrik nggak? Dosa nggak? Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa mereka saat mereka tokoh agama melakukan kan jadi buat kita nih yang awam jadi agak-agak gimana kan gitu. Jangan mereka, iya namanya tokoh agama pasti ngerti agama. Tapi ini kalangan tertentu ya, gitu. Kalangan tertentu. Bahkan saya punya senior di pengajian tuh jebolan gontor. Dia punya kakak kelas sama-sama di gontor. Ya, terus kenal, dia nyebut itu tokoh nasional. Itu tokoh agama dan kebetulan tinggalnya nggak jauh-jauh dari Depok. Saya nggak nyebut nama. Teman saya bilang, Bang Malik, kenal nama ini nggak? Ya kenal Kang, itu kan tokoh nasional. Gini-gini iya. Malik tahu nggak deh? Apa? Saya dulu tuh kakak kelas saya terus coba main ke rumahnya. Saya nggak tahu wajahnya lagi saya siapa. Itu Malik dia suka main ini nih berkaitan dengan tadi itu. Perabot ini itu buat apa Kang? Dia buat kesana Malik, main ke tempatnya Syekh Abi Yusuf minta zakat. Minta zakat ya bisa, cuman bedanya kalau minta zakat namanya minta zakat kan ya entah dibagi entah enggak. Di rumahnya banyak Malik yang namanya ya, pernah dengar apel jin gitu. Iya. Salah satu alat untuk berangkat ke sana itu salah satunya gitu, walaupun masih banyak pernak-perniknya. Artinya tokoh agamanya pun banyak di sana gitu. Walaupun secara umum untuk menutup semua itu kadang kita apa ya mungkin sang tokoh ini hidupnya berkah sehingga dengan usaha atau mungkin kehidupan yang biasa-biasa aja, usahanya biasa kok punya harta banyak, rumahnya besar, terus dia punya santri dan santrinya banyak bisa gratis gitu. Nah, dia dari mana gitu. Nah, dari kisah ini, dari penyampaian senior saya, ya saya bisa tarik kesimpulan wajar dia bisa itu gitu. Dia minta zakat ke sana, ya uang zakatnya dipakai buat kehidupan dia dan santri-santrinya atau mungkin keluarganya. Nah, kalau dari kasus ini sih buat orang-orang kayak saya yang ilmunya kagak ada, mendingan yang aman-aman aja. Iya. Daripada gue sok-sokan kayak gitu, tau-taunya gue salah jalan kan pulang jepret aja dah. Nah, kalau gue yang aman-aman aja, yang normal aja. Nggak usah yang neko-neko dah. Iya boleh. Tapi ini kan sekedar ngobrol aja. Iya, ini oleh ngobrol iseng aja. Kita wawasan. Nah ini Pak Malik nih,
kalau ya di pemahaman saya yang namanya nggak ada bahasanya orang mati dicekek setan, ya kan? Nah tapi kan bisa kita bilang kita percaya atau nggak percaya yang namanya sihir santet itu ada. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun pernah terkena sihir, ya kan? Nah ini kan artinya kalau kita bicara sihir, kita bicara santet, sesuatu yang dapat mencelakai. Dan ini pun artinya dari goib ya, dari goib tapi mencelakai kita. Nah ini kan bertentangan dengan prinsip tadi kalau bahwasannya jin ini nggak bisa nyekak kita mati. Nah tapi kok ada sesuatu dari goib ini ya pasti kan jin juga yang bisa nyelakain kita. Bahkan sampai ya maaf ya kalau kita ini ya ada juga yang sampai meninggal gitu. Nah ini kalau pandangannya Pak Malik nih gimana nih? Iya di kita sebutnya santet ya, teluh, guna-guna dan lain sebagainya lah. Secara umum ya itu kan sebenarnya sihir. Betul. Sihir itu menggunakan jasa ya jin jahat. Karena jin juga kembali ke tadi, ada yang jahat, ada yang baik. Bahkan mungkin pernah dengar yang namanya jin ifrit itu. Jin yang kuat gitu, yang kalau emang urusannya susah dah, ribet dah urusannya gitu ya. Nah ini yang dipakai-pakai oleh dukun-dukun itu. Tentunya dengan imbalan-imbalan tinggi, yang puncak imbalan itu adalah menjauhkan manusia dari Tuhannya, intinya itu. Dengan perjanjian itu yang terpenting buat dia. Pernak-pernik itu tambahan. Intinya dengan dia bersekutu dengan jin ini, otomatis dukunnya udah nggak ke Tuhannya kan. Nah begitupun orang yang minta tolong gitu. Makanya kebanyakan yang kayak begini pasien itu sangat dilarang yang namanya ngucap asma Allah itu. Dari kasus ini saya cerita dikit nih. Bapak saya punya teman ngaji dulu, masih kecil. Punya teman ngaji, kebetulan teman ini adalah adik guru ngajinya gitu. Kan pernah lagi ngoret di lapangan ya, di Tegalan dulu. Terus di situ meninggal. Dibawa ke rumah. Terus meninggal, mau diurus kata kakaknya ini. Jangan diurus dulu gitu. Maksud kata bapaknya, jangan dimakamin dulu. Bacain Quran aja. Itu dibacain Quran selama 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam terus bangun. Gitu. Begitu bangun, ya otomatis heboh. Selesai semuanya, suruh cerita. Nah, dari cerita temennya, teman ngajinya orang tua saya. Jadi dia cerita waktu dia lagi ngoret, itu ada kereta lewat. Dia kesambel. Masuklah kereta. Masuklah. Terus itu lurus, masuk ke dalam satu gunung. Di dalam gunung itu berhenti itu kereta. Turunlah semua penumpang. Kereta kuda? Bukan kereta KRL. Lokomotif? Oke. Nah, dia masuklah ke gunung itu. Penglihatan dia pokoknya satu tempat lah, satu lokasi gitu. Masuk, turun semua. Begitu turun semua, dia juga ikut turun karena semua turun. Nah, nggak ada yang negor sapa, di situ semua diem. Di situ dia lihat ada orang lagi masak aja. Ada yang jadi ngegoreng aja, ada yang lagi kerja aja, ada yang jadi jembatan, ada yang jadi tiang, ada yang jadi gayung, pegangan gayung, ada yang jadi kaki kursi. Itu dilihat semua. Dia muter itu, dia negor yang situ nggak ada yang jawab, yang lain pun nggak negor dia. Nah karena dia terbiasa ibadah di sini, kan refleks, astagfirullahaladzim, ini apa nih? Nah itu setiap dia mengucap istighfar, itu tempat itu goyang. Setiap dia ngucap itu goyang. Lama-lama heboh kan? Gak lama adalah sosok lain yang turun ke situ dengan penampilan yang lebih rapih dan lebih enak, lebih cakep lah dibanding yang lain. Mungkin ini pemimpinnya. Dicari gitu. Dicari, ketahuanlah dia nih yang lagi. Akhirnya dia tuh ditendang dari ruangan itu. Karena dia istighfar tuh ditendang, keluarlah dari ruangan itu. Begitu dia keluar, ruangan tertutup, dia langsung keluar. Karena dialah penyebab tempat itu goyang. Itu. Lalu dia melayang. Ini cerita dia lihat dia pulang, dia lihat jasadnya, maka dia masuk ke dalam jasadnya dan di sini hidup lagi, dan itu 3 hari 3 malam di sininya. Itu. Ini kisah nyata dari teman orang tua saya. Itu tinggalnya di Kemang. Gitu. Itu. Artinya di sini kita bisa tarik bahwa tadi lagi bahwa yang keluar dari badan orang ini adalah sukmanya atau jiwanya, bukan ruhnya. Karena kalau ruh udah keluar, orang meninggal. Itu. Ini ke bawah nggak sengaja. Kalau kita mungkin sering bahasa kesambet kali ya. Nah ini ke bawah. Itu. Artinya
ada kejadian-kejadian kayak gini, makhluk-makhluk yang bersekutu dengan itu. Gitu. Dan artinya yang bisa mencelakai ini adalah kolaborasi antara manusia dan jin jahat. Kalau jin hanya sekedar jin murni nggak akan mencelakai manusia. Enggak. Paling dia cuma muncul jadi pocong, nakutin gitu ya. Itu jin murni ya kan? Maksudnya jin murni? Maksudnya kalau jin kan nggak akan mencelakai nih. Kalau jin kan ibaratnya kalau emang jin nggak ada campur tangan manusia, mungkin jin ini paling ganggu cuma muncul jadi pocong lah, jadi apa yang nggak mencelakai. Tapi kan kalau udah santet itu berbeda. Berbeda. Nah, itu berbeda. kan harus sudah ada niatan dari manusia mencelakai sesama manusia dengan perantara jin. Iya. Itu yang bisa membunuh. Iya, begitu. Artinya nanti di saat dia meninggal pun yang minta tolong ini dengan jin ini juga akan ada bayarannya. Iya, ada konsekuensinya. Gitu. Jadi pada situasi tertentu bangsa jin ini bisa mencelakai manusia juga. Iya, bisa. Itu. Oke. Gitu. Makanya santetnya kalau kita dari ada boneka santet ya, ditusuk, di sini. Itu kan contoh itu. Dicelakai lidah dengan cara begini, caranya melihat, oh iya, makanya diberakat sama bu. Makanya begitu, makanya di sini perutnya tusuk, sana perutnya sakit. Karena ini contoh, sama kayak tuyul. Kalau misalnya ngambil uang, kan nggak semua dia mah nggak kenal uang. Kita punya tuyul, kasih lihat gocengan ini, ambil gocengan. Diberangkat ke sana, misalnya ada 100 ribuan, ya nggak diambil. Ya kenal. Nggak kenal gocengan, salah kita kenalinnya gitu. Itu artinya, ya di sini ya, tingkat intelektualnya juga berbeda ya. Mungkin di bangsa jin dia bangsa yang kasta bawah ya. Gitu. Iya, tadi kan ada golong-golongannya, ada ininya gitu. Sama kayak kita gitu. Cuma karena pada dasarnya jin baiknya tetap muaranya ke ulama mereka yang baik juga, ke didikan agama juga. Nah, jin yang jahatnya ya arahnya ke iblis gitu. Gitu. Oh gitu. Wah, ini menarik nih bro nih. Makin malam ngopinya makin banyak, ya kan? Oke Pak Malik, ini sih ngobrol-ngobrol santainya udah cukup nih ya. Udah beberapa yang kasus yang pernah ada di saya juga saya coba tanyakan tadi dari perspektif Pak Malik. Dan di sini dari apa yang kita omongin tadi, ada nggak sih pesan Pak Malik nih buat yang pada nonton dari tadi sekedar obrolan warung kopi kita lah. Iya. Ya intinya begini, manusia dan jin punya tugas yang sama-sama ibadah ke Allah. Yang kedua, ya kita saling menghargai, menghormati sesama makhluk Allah, terutama ya karena lagi pembahasan masalah jin gitu. Yang ketiga, jangan menjudge bahwa setiap orang jangan bahwa setiap jin itu jahat. Karena jin juga ada yang jahat, ada yang baik. Jangan juga berpikir bahwa yang namanya kehidupan jin itu pasti mewah, pasti hebat. Enggak juga. Karena ada juga yang kayak kita, ya ada yang kuli, ada yang kerja, ada yang dagang. Jadi sama kayak kita. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir, kalau misalnya ada kejadian yang jelek gitu, kejadian jahat, kejadian supranatural yang kurang bagus, jangan selalu menjudge ini kerjaan jin, jangan. Karena sama semuanya. Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Jin juga ada yang baik, ya ada yang jahat. Pada saat manusia jahat, terus jin mengatakan, ini gara-gara manusia nih, hutan, itu kan tempat mereka. Terus dibongkar jadi perumahan. Di antara mereka bilang, ini gara-gara manusia nih, tempat kita jadi hilang. Kita sebagai manusia yang nggak tahu kan kita marah. Ya kan? Aku mah nggak tahu gitu. Artinya ini sama kayak gitu. Jadi jangan menyamaratakan gitu. Jangan menyamaratakan. Jadi tetap saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Terakhir, kalau kita ingin dianggap sebagai manusia, ya kita semua tahu bahwa sifat manusia atau pakaian manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya, kita nggak bisa apa-apa kecuali kalau Allah tolong. Kalau kita masih punya sifat merasa, itu kita masih punya kesombongan, mohon maaf, silakan tanya ke diri sendiri, sombong itu sifatnya siapa? Gitu. Kita semua tahu sombong itu sifatnya siapa. Oh itu sifatnya si Anu, berarti kita si Anu, jasad doang manusia, tapi isinya mah si Anu gitu. Maka jangan salahkan Allah pada saat nanti di padang mahsyar Allah bangkitkan kita sebagai si Anu, jangan salahkan Allah karena kita lah yang emang nyari gitu. Jadi kalau mau jadi manusia kita harus tanamkan itu
Sifat la haula wala quwata illa billah. Ya mungkin hanya itu bisa sampein. Ya, mohon maaf kurang lebihnya gitu. Ini cuma ngobrol doang. Luar biasa. ini juga suka-suka pada nonton ya udah buka. Oke, brother. Ini obrolan kita hari ini ya disikapi dengan bijaksana aja ya. Maksudnya ya kalau ambil baiknya, buang buruknya, karena nggak semua yang kita omongin juga mungkin baik juga ya kan. Dan di sini gua dan Pak Malik mungkin kita undur dulu Pak Malik ya. Oke, gua Arfi dari Jelajah Malam. Makasih banget Pak Malik. Sama-sama. Udah ditausiah malam-malam. Dan Pak Malik undur diri ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu.